Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda fan Siva Hana Salsabila. Seperti biasanya siang seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Siva dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video siang hari ini, Pak Agus ingin membahas mengenai salah satu pelajaran yang dipelajari oleh Siva sebelum menikah. Karena dalam materi yang dia pelajari ini membahas kehidupan setelah menikah. Kebetulan sekali postingannya pun masih baru, masih 5 hari yang lalu. Saya menemukannya malam tadi jam 21:35. Pertama kali yang terbesit dalam pikiran saya pada saat menemukan sebuah postingan yang disukai oleh Siva yang mengenai sebuah ilmu tentang pernikahan. Wah, arep nikah po. Itu yang terbesit pertama kali. Tapi memang benar, Siva akan menikah suatu hari nanti. Saya belum tahu kapan dan dengan siapa. Tapi yang pasti kita tahu bersama Siva sedang menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Sebelum saya memulai membacakannya, saya mau meminta maaf dulu. Ini saya hanya membacakan saja. Andai kata ada hal yang menyinggung perasaan bunda-bunda semuanya, Pak Agus hanya membacakan saja secara langsung. Jadi Dingapura ini membahas mengenai seorang wanita, judulnya sederhana, tapi suami hilang respek kepada istri. Jadi sebenarnya suami itu butuh untuk didengar, bukan hanya diminta untuk mengerti perasaan sang istri. Ketika setiap usaha selalu dibandingkan sang suami itu akan mulai bertanya dalam hati, apakah aku cukup di matanya? Jadi nek bunda-bunda yang mungkin sudah bersuami dan suamine agek cerita tentang upayanya yang mungkin sedang mengalami kegagalan, baiknya didengarkan dulu. Dan saran dari materi ini untuk jangan membandingkan suamine panjenengan dengan suamine orang lain yang mungkin lebih, misalnya mendapatkan penghasilan 1 bulan 350 juta. Tentu dia akan merasa berkecil hati dan merasa apakah aku cukup di matanya. Seperti itu pun. Itu halaman pertama. Sedangkan untuk halaman kedua ini, respek itu tumbuh saat istri mampu menjaga kata dan nada, tapi ketika bicara berubah jadi serangan. Ia berhenti membuka diri sang laki-laki, lalu memilih diam demi damai. Jadi terkadang di dalam hubungan suami istri itu ada sedikit perdebatan, ada sedikit permasalahan. Tapi hal yang tidak baik adalah apabila ada seorang wanita meninggikan nada suaranya pada saat berbicara atau berdebat atau berselisih pendapat dengan suaminya. Hal itu kurang baik karena akan menyebabkan sang pria atau suaminya itu akan memilih
untuk menutup diri dan diam. Jadi sebenarnya laki-laki itu bukan makhluk yang anti kritik, tapi cara istri menyampaikan itulah yang jadi penentu, membangun atau justru menjatuhkan martabat sang suami. Caranya pun, ini Jutsiwa baru belajar seperti ini. Jadi andai kata suami ini mungkin tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sesuai dengan loh harusnya kan seperti ini mas, itu cara menegurnya itu menentukan apakah saran itu akan berefek membangkitkan atau malah menjatuhkan. Jadi ada beberapa orang suami yang sebenarnya tetap tinggal di rumah, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena tanggung jawab. Dan itu rasanya menyakitkan bagi suaminya ataupun istrinya. Ini hanya faktor komunikasi saja. Jadi suatu pernikahan itu memang membutuhkan cinta, tapi pernikahan juga butuh lebih dari sekedar cinta. Di dalam pernikahan juga butuh saling menghargai dalam berbicara. Jadi untuk halaman terakhir, tidak semua hubungan rusak karena selingkuh. Terkadang cuma karena cara berbicara saja. Oke, itu semua tadi mungkin sudah di sini bunda-bunda sudah menguasainya, sudah ahli di bidangnya, sudah mampu mewujudkan atau membuktikan bahwa bunda-bunda di sini pada saat ngomong dengan cintanya atau suaminya pasti sudah lemah lembut dan juga bernada halus. Aku gak percaya. aduh. Oke, Bun. Oke. Jadi pembelajaran ilmu yang sedang dipelajari Jutsiva di sini adalah ini agak belajar bagaimana cara ngomong yang baik kepada calon suaminya nanti. Ini yang belum menikah sudah mempelajari hal ini. Mungkin bunda-bunda di sini yang belum menikah, saran saya untuk mempelajari hal-hal sederhana seperti ini. Sopo ning kene kalau boleh tanya, yang terkadang nada suaranya lebih tinggi dari suaminya. Nek mungkin berani menulisnya, aku pak pernah. Ya, saya yakin hampir semua pernah. Tapi yang pasti kita semua sama pernah melakukan kesalahan. Yang terindah dari sebuah pernikahan, sepengetahuan saya, mau sekeras apapun perseteruan, saya yakin akan ada cinta, akan ada kasih sayang yang akan mengingatkan bahwa pasangan kita itu diciptakan tidak sempurna dan kita akan memaafkannya. Emang ono sing gak dimaafno? Untuk sampai saat ini cintaku tidak pernah melakukan kesalahan yang tidak layak untuk tidak dimaafkan. Ya kayak ngono ya Mam ya. Ya pokok intinya pembelajarannya nggone Jutsiva tentang bagaimana bertutur kata dengan suami. Ngono ya. Ini pembelajaran yang luar biasa untuk
kaum Hawa. Cowok gak ono ya, uri tenan iki cewek sing di pojok ora. Cowok juga banyak. Ngono ya Mam ya, di ngapura tenan ini aku hanya membacakan saja, aku hanya membongkar intisari dari pembahasan yang sedang dia pelajari saja. Bunda-bunda boleh menggunakannya, boleh tidak. Kenapa aku ketawa? Karena aku merasa lah ada lagi subscriber gue galak-galak kabeh nek karo bojone. Ora. Ada beberapa orang yang baru suaranya saja itu sulit untuk bisa marah ke suaminya. Ada subscriber Pak Agus dan follower itu baru dengar suaranya. Kangen aku karo salah satu temennya Pak Agus yang ada di Arab Saudi sana. Nggak tahu apakah masih mengikuti channel ini yang di Taiwan. Perubahan waktu. Ya wis ngono ya Mam ya. Mungkin itu dulu yang baru bisa Pak Agus sampaikan. Saya tidak tahu ini bermanfaat untuk bunda-bunda atau tidak, tapi ini bagi Cut Sifa bermanfaat. Saya hanya menginformasikan itu saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda. Ojo do galak-galak ro bojone.